Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tertulis dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Sebuah ilustrasi mengatakan adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Namun di masa awal pernikahannya, mereka sangat kesulitan dalam mengetahui antara kesukaan istri dan juga kesukaan suami. Sang suami selalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah istrinya suka makan malam di tempat yang tenang di dalam rumah, atau suka menikmati makan malam di restoran yang mewah. Ia juga bertanya-tanya dalam hatinya, apakah tidak masalah bagi istrinya jika dia pergi dengan teman-temannya di akhir pekan, atau istrinya mengharapkan bahwa dia bisa menemani istrinya di akhir pekan saja. Daripada menebak dan memutuskan sendiri, dia pun bertanya kepada istrinya, "Apa yang kau inginkan?" Istrinya pun menjawab, "Apapun pilihanmu, aku tidak masalah." Jawabnya dengan senyuman yang hangat, "Aku sudah senang karena kau memikirkanku." Pertanyaan yang sederhana dan juga jawaban yang sederhana keluar dari bibir sepasang suami istri tersebut. Lalu apakah kita juga pernah bertanya, apakah keputusan kita menyenangkan Allah? Ada kalanya saya berusaha keras untuk mengetahui dengan persis apa yang Allah inginkan untuk saya lakukan. Misalnya tentang pekerjaan, apa yang harus saya lakukan? Berdoa untuk meminta petunjuk dan membaca Alkitab tidak memberi jawaban yang spesifik. Namun ada satu jawaban yang jelas, yaitu saya, kita, kamu harus percaya kepada Tuhan, bergembira karena Dia, dan menyerahkan hidup hanya kepada Allah saja. Pada saat itulah kita menyadari bahwa Allah biasanya memberi kita kebebasan untuk menentukan pilihan. Jika kita ingin mengutamakan kehendak-Nya di atas kehendak kita sendiri, itu berarti membuang segala pilihan yang jelas-jelas salah atau tidak menyenangkan hatinya. Misalnya, suatu tindakan yang amoral, tidak sesuai dengan iman kita, atau tidak berguna bagi hubungan kita dengannya. Jika pilihan-pilihan yang tersisa bagi kita itu menyenangkan Allah, kita bebas memilihnya. Bapa kita yang penuh kasih ingin memberikan apa yang diinginkan hati kita, hati yang bergembira karena Dia. Namun, apakah kita pernah berdoa kepada Tuhan, "Ajarilah aku ya Allah untuk mengutamakan-Mu dalam segala hal yang kulakukan. Tunjukkan kepadaku bagaimana aku bisa bergembira karena Engkau, agar hatiku terus diubahkan menjadi seperti hati-Mu." Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita pernah berdoa demikian kepada Allah? Membaca Mazmur 37 dengan sikap doa akan memperkuat sukacita, jaminan, dan keyakinan dalam Tuhan. Bagian pembuka menasehatkan kita untuk tidak iri pada kejayaan dan keberhasilan orang fasik yang sifatnya hanya sementara. Diikuti dengan serangkaian perintah untuk bersandarkan kepadanya dengan setia. Isi Mazmur itu selanjutnya yaitu berkomentar tentang perilaku dua jenis orang, antara orang yang benar dan orang fasik, yang menjalani dua jalur berbeda dan berakhir di dua tempat yang berbeda. Dengan berbagai cara, orang jahat melecehkan dan memangsa orang saleh, namun orang benar tidak sendirian. Tuhan yang menjadi kepercayaan, kesukaan, dan yang mereka nantikan melindungi orang benar, membuat mereka aman, tentram, dan teguh. Bagian penutup dari kitab Mazmur ini
yaitu menyampaikan pesan yang kuat bagi mereka yang beriman kepada Allah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan.